Lebih baik mana sih menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang karyawan yang kaya raya? Seorang pengusaha tidak akan bisa dibandingkan dengan seorang karyawan yang kaya raya. Kenapa? Begini, pada dasarnya orang yang kaya raya belum tentu dia seorang pengusaha, dan sebaliknya seorang pengusaha belum tentu dia kaya raya. Karena yang diartikan kaya raya adalah orang yang mempunyai harta melimpah, dia yang hartanya berlebihan. Itu yang dinamakan orang yang kaya raya. Tapi seorang pengusaha, dia bisa memiliki pengusaha yang kecil-kecilan, tetapi dia tidak memegang, tidak menjualnya sendiri. Itu namanya seorang pengusaha. Misalnya dia memiliki, istilahnya itu dagangan roti goreng. Nah, roti goreng ini dia memiliki cabang sampai 5 cabang roti goreng. Tetapi cabangnya ini cuman hanya memakai gerobak. Ini kan namanya seorang pengusaha yang kecil-kecilan, tetapi dia tidak mengerjakannya sendiri. 5-5-nya ini dikerjakan oleh karyawan. Inilah namanya seorang pengusaha. Pasti seorang pengusaha roti goreng ini mempunyai 5 gerobak. Gajinya atau penghasilannya setiap bulan pasti kalah dengan yang namanya manajer pada suatu perusahaan yang besar. Pasti kalah. Jadi nggak bisa dibandingkan, teman-teman, antara seorang pengusaha dengan seorang karyawan yang kaya raya, istilahnya begitu. Tidak bisa dibandingkan. Biasanya, teman-teman, orang atau anak muda yang baru lulus sekolah ini sulit sekali menjadi seorang pengusaha, tetapi dia bisa menjadi seorang orang yang kaya raya. Bisa saja dia langsung diterima menjadi seorang polisi, bisa saja dia langsung diterima menjadi seorang manajer, bisa saja dia diterima menjadi seorang karyawan tetap di suatu perusahaan yang elit dan besar. Pasti gajinya besar. Dalam 2 hingga 3 tahun ini pasti dia bisa memiliki mobil, memiliki rumah, dan sebagainya. Tetapi kalau menjadi seorang pengusaha 3-5 tahun belum tentu dia bisa. Apalagi dia masih merintis dari nol. Jadi menjadi pengusaha yang kaya raya itu sulit. Butuh waktu yang panjang. Jadi masalah enak atau tidak enak itu tergantung kalian semua. Semua ada kekurangan, ada kelebihan, ada keuntungan, dan ada kerugian. Saya kasih contoh, misal seorang pengusaha. Ada seorang pemuda yang baru lulus sekolah, dia langsung merintis usaha. Kemudian 5 tahun ke depan, dia sudah memiliki cabang 3, katakanlah seperti itu. Tetapi penghasilannya ini ya cukuplah buat membahagiakan orang tuanya, dia cukup. Misalnya dia hanya bisa membelikan sepeda motor orang tuanya, katakanlah seperti itu. Dalam 5 tahun itu dia bisa membelikan sepeda motor orang tuanya. Tetapi dia kehidupannya juga nyaman, tidak ada tekanan dari siapapun, karena dia menjadi seorang bos. Itulah seorang pengusaha, teman-teman. Coba dibayangkan, coba dipikirkan. Dan misal yang karyawan tetap ini ada seorang pemuda baru lulus sekolah, melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang elit, akhirnya dia diterima. Kerja masih 2 tahun, gajinya ini sudah besar, tabungannya sudah banyak. 2 tahun hingga 5 tahun dia bisa beli mobil, bisa beli rumah 2. Jadi jarak 5 tahun, sama-sama 5 tahunnya, yang seorang pengusaha ini masih bisa membeli sepeda motor orang tuanya, dan dia juga bisa membeli sepeda motor juga. Dan yang karyawan tetap ini, dia bisa membeli mobil, bisa membeli sepeda motor, bisa membeli rumah, membangun rumah orang tuanya, karena gajinya yang besar. Sama-sama berjalan 5 tahun.
Tetapi pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya terasanya waktu yang si pekerja ini, yang seorang pekerja tetap ini, dia sudah tidak bekerja di perusahaan. Mungkin katakanlah dia sudah berjalan, sudah bekerja di perusahaan tersebut sudah 30 tahun lah lamanya. Akhirnya dia sudah tidak dikontrak, istilahnya sudah pensiun, dan dia mungkin menerima pesangon dari perusahaannya. Tetapi kehidupannya teman-teman, dia mungkin tidak seperti saat waktu masih gajian, karena dia sudah per bulannya tidak ada gaji dari perusahaan. Yang pertama, yang kedua, dia takut pesangonnya ini habis karena kebutuhan setiap harinya. Jadi mungkin dia agak ngirit kehidupannya setelah pensiun atau setelah keluar dari perusahaannya. Nah, ini seorang pekerja teman-teman. Kalau seorang pengusaha ini, dia ketika 30 tahun mendatang, usahanya semakin maju dan berkembang, dia sudah memiliki 20 cabang usaha. Mungkin sudah 30 tahun sudah lama. Dia mungkin sudah memiliki karyawan banyak sekali, sudah menghandle semua usahanya. Dia tinggal santai di rumah, tetapi uang semakin banyak yang mengalir, semakin lama pasti seorang pengusaha itu semakin besar penghasilannya setiap bulan. Jadi kalau benar-benar dia menjadi seorang pengusaha yang bisa berkembang teman-teman, semakin lama dia pasti akan semakin besar gajinya, penghasilan setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Beda dengan seorang karyawan tetap ataupun seorang karyawan yang kaya raya waktu masih mudanya. Semakin tua dia tidak akan semakin kaya, tapi seorang pengusaha semakin tua pasti akan semakin kaya raya. Itulah perbedaannya. Jadi tidak bisa dibandingkan.